Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di Kece Channel. Kali ini Katri akan membahas tentang persamaan trigonometri, ya, bentuk K cos X min alpha ya di sini ya. Yaitu matematika pemilihan kelas 11. Oke. Nah, di sini ada bentuk jika A cos X plus B sin X itu bisa diubah ke dalam bentuk K cos dalam kurung X min alpha ya, tutup kurung. Maka K-nya adalah sama dengan A kuadrat plus B kuadrat diakarkan, gitu ya. Jadi bentuknya itu harus seperti ini ya. Jadi A itu adalah koefisien dari cos X. Kemudian terus ada B sin X ya. B, ingat B adalah koefisien dari sin X. Nah, ini bentuknya jangan diubah-ubah karena ini adalah konsep. Oke. Nah, oke seperti itu ya. Jadinya nanti X min alpha. Nah, di sini K-nya itu bisa kita cari dengan cara berarti koefisien yang dari cos yaitu A kuadrat ditambah dengan koefisien si sin yaitu B kuadrat lalu diakarkan. Itu untuk menemukan nilai K. Sedangkan untuk mencari alpha kita gunakan tan alpha. Gitu ya. Tan alpha itu berarti B per A karena tan itu kan sin per cos. Jadi di sini B per A. Nah, itu konsepnya ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke dalam soal karena butuh latihan ya. Tidak perlu kita menghafalkan rumus ini, tetapi kita tahu konsep dan kita latihan soal itu buat mengerjakan matematika ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 1. Di sini nomor 1, ubahlah bentuk 3 cos X plus 4 sin X ke dalam K cos X min alpha. Nah, dari soal kalau dilihat bentuknya sudah sama dengan konsep ya. Konsepnya itu kan tadi A cos X plus B sin X. Itu nanti jadinya adalah K cos X min alpha. Ini konsepnya seperti ini ya. Jadi udah sesuai nih. Nah, kalau sudah sesuai seperti ini, untuk menjadi K cos X min alpha tinggal kita cari K. Nah, tadi rumus untuk mencari K adalah A kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah B kuadrat berarti 4 kuadrat. Oke. Nah, ini hasilnya jadi 9 ditambah 16 karena 3 kuadrat kan 9 ya. 4 kuadrat itu adalah 16. Jadi totalnya jadi 20. Akar 25 adalah 5. Oke, dapat K-nya adalah 5. Oke. Kemudian untuk mendapatkan nilai alpha kan mau diubah ke dalam K cos X min alpha ya. Berarti kita cari alfanya. Bagaimana untuk mencari alpha? Tadi punya rumus konsepnya adalah tan alpha sama dengan B per A. Nah, ini berarti tan alfanya adalah 4 per 3. Nah, di sini 4 per 3 ini kalau di dalam trigonometri tan itu tidak istimewa ya. Kan kalau istimewa itu adanya 1 ya. Terus ada akar 3, ada sepertiga akar 3. Nah, ini konsep dari tan yang istimewa. Nah, bagaimana yang 4 per 3? Kalau kalian belajar di fisika gitu ya. Fisika itu kan dia ini kalau ini alfanya di sini. Ini 4, ini 3. Kan kalau tan itu depan apit ya. Nah, ini miringnya atau depan samping. Nah, miringnya ini. Nah, nilai sin itu adalah depan miring 4 per 5. Ini berarti 0,8. Nah, ini familiar ya. 0,8 ini sering dipakai nih. Terus cos alfanya berarti 3 per 5. Gitu kan? 0,6. Nah, ini sering dipakai. Berapa yang hasil alfanya itu 0,8 kalau sin? Terus cos alfanya 0,6, yaitu adalah alfanya berarti dia adalah
berapa tuh? 0,6 buat cos dan sin alfa 0,8. Kalau satu kan dia sinnya 90 ya. Nah, di sini berarti alfanya adalah 53 derajat. Nah, ini sering dipakai di dalam rumus fisika ya, soalnya ya. Jadi hasil dari tan alfanya ini berarti alfanya adalah kalau 4/3 ya pasti sama 53 karena kita ambil dari sin 4/5 sama cos 3/5. Tan itu kan sama aja sin alfa plus cos alfa gitu. 0,8 per 0,6 4/3 kan, jadi alfanya adalah 53. Nah selain itu kan ada dibalik tuh, kalau sinnya 0,6 misal, cosnya 0,8 itu berarti alfanya misal sinnya saya tulis merahnya. Kalau sin alfanya misalkan 0,6, terus cosnya adalah 0,8. Nah ini alfanya itu 37 derajat. Nah ini sering dipakai dalam fisika soalnya ya. Nah, jadi kita tahu bahwa buat 4/3 itu karena dari sin alfa 4/5 dan cos 3/5 gitu. Jadi 4/3 betul. Nah ini dapatnya 53. Oke, kalau begitu sudah dapat alfanya, berarti tinggal kita masukkan deh ini cos x min 53 derajat. Oke, seperti ini. Jadi 3 cos x plus 4 sin x bisa kita ubah ke dalam 5 cos x min 53 derajat. Nah, ini kalau kita pakai persamaan nanti di sini ada misalkan 3 cos x plus 4 sin x sama dengan 2. Nah, bisa kita cari seperti itu ya. Nah, karena ini hanya minta mengubah, berarti sampai sini saja. Oke. Nah, itu pembahasan nomor 1. Selanjutnya buat nomor kedua. Oke. Buat nomor 2, jika akar 23 cos x plus 11 sin x sama dengan k cos x min alpha, maka nilai k adalah, nah, kalau seperti ini kan nilai k-nya itu berarti ya sudah tinggal a kuadrat plus b kuadrat. Nah, perlu diperhatikan a itu adalah koefisien cos tadi ya, rumus konsepnya. Sedangkan b adalah koefisien dari sin. Nah, kita perhatikan. Yang a berarti adalah a-nya itu berarti akar 23. Sedangkan b-nya adalah 11. Oke, tinggal masukkan di sini berarti akar 23 kuadrat plus sini 11 ya, 11 kuadrat. Oke, kalau dijumlah jadinya akar 23 dikuadratin itu 23 ya. Karena kalau akar dikuadratkan akarnya hilang. Gitu. Misalnya akar 4 dikuadratin jadi hasilnya 4. Oke. 11 dikuadratin 121. Nah, kalau hasilnya berarti 23 ditambah 121 adalah 144. Berapakah akar 144? Yaitu 12. Oke, dapat nilainya adalah 12. K-nya jadi 12. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke nomor ketiga. Ya. Di sini jika 2 cos x plus b sin x sama dengan 3 cos x min alpha, maka b sama dengan, nah, kita kembalikan lagi ke konsep bahwa ini rumusnya sudah sama ya, sudah pasti sama. Tuh. Nah, di sini sudah ada hasilnya itu 3 cos x min alpha. Oke. Nah, berarti untuk mencari b kan berarti k-nya sudah ada ya. Nah, karena dia konsepnya di sini udah sama nih, cos x min alpha nih dengan konsep udah sama. Ini depannya, berarti k-nya sudah ada. K-nya adalah 3. Oke. Tadi kita ketahui bahwa k itu adalah akar dari a kuadrat plus b kuadrat. Atau kalau k-nya kita kuadratin, berarti ini akarnya hilang. Jadi a kuadrat plus b kuadrat. Nah, itu seperti itu ya kan? Nah, berarti bisa kita cari nilai b-nya. Caranya a-nya masukkan, a-nya kan 2 di sini. Berarti 2 kuadrat plus b kuadrat ya, a kuadrat 2 kuadrat plus b kuadrat sama dengan k kuadrat. K-nya adalah 3. Berarti 3 kuadrat.
Oke, 2 kuadrat 4 plus B kuadrat sama dengan 3 kuadrat berarti 9. Berarti B kuadrat sama dengan 9 dikurang 4. 4-nya pindah posisi ya. 9 kurang 4 adalah 5. B kuadrat adalah 5, berarti B-nya adalah akar dari 5. Oke, sampai sini dapat nilai B. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan buat nomor berikutnya, nomor 4. Oke. Nah, nomor 4. Di sini diketahui jika akar 2 cos X plus akar 6 sin X dinyatakan ke dalam bentuk K cos X min alpha, maka nilai alpha yang sesuai adalah, nah, tadi konsepnya A cos X, B sin X, jadi K cos X min alpha, dan alpha itu mencarinya dengan cara tan alpha, yaitu B per A. Nah, di sini berarti tan alfanya adalah B per A. B-nya adalah akar 6, A-nya adalah akar 2. Maka hasilnya adalah tan alfa adalah akar 6 dibagi akar 2. Akar 6 dibagi akar 2 adalah akar 3. Karena kalau dalam masukan satu akar 6 dibagi 2, gitu kan? Akar 3. Berapa nilai alfa buat tan yang hasilnya adalah akar 3? Sudah dapat, sudah pasti adalah 60 derajat. Atau ini kan di kuadran 1. Di kuadran 2 negatif ya buat nilai tan. 3, kuadran 3 bagaimana? Kuadran 3 dia adalah positif ya kan? Positif. Nah, kalau di kuadran 4 negatif. Nah, 3 positif berarti pakai rumus 180. Kan kalian sudah mengerti tentang kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan kalau yang di kuadran 1 itu udah pasti positif semuanya ya. Kuadran 2 ini ada yang negatif. Negatif itu cos dan tan. Kalau sinnya positif. Nah, di kuadran 2 rumusnya itu 180 dikurang alfa untuk menyamai di kuadran 1. Nah, kuadran 3 untuk menyamainya berarti 180 ditambah alfa. Nah, 180 alfanya misalnya 60. 180 tambah 60 adalah 240. Nah, berarti dapat alfanya 60 atau alfanya adalah 240. Oke, itulah hasil buat penyelesaian nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Buat nomor 5, jika 2 cos X min 2 sin X dinyatakan ke dalam bentuk K cos X min alpha, maka nilai alpha yang sesuai. Nah, di sini kita kembalikan lagi konsepnya. A cos X plus B sin X itu sama dengan K cos X min alpha. Nah, di sini mintanya adalah nilai alfanya. Nah, tan alfa, oke, nomor 4 ya, jadi sama aja ya, B per A. Nah, B-nya di sini karena ini ada tanda min, gitu kan? Sebenarnya bisa kita tulis dengan cara plus min 2 sin X. Nah, ini boleh. Nah, jadi kan konsep sama konsepnya sama nih, plus sama plus. Gitu. Sedangkan ini min kan? Nah, kita ubah jadinya plus. Nah, ini min 2 sin X. Nah, berarti B-nya itu, nilai B-nya itu adalah min 2. Gitu. Nah, ini min 2. Nah, A-nya adalah 2. Oke, dapatnya jadi min 1. Nilai tan alfa yang min 1 adalah alfanya adalah kalau 1 kan berarti tan 45 nih 1. Nah, ada di kuadran 1. Yang negatif itu ada di kuadran 2 dan kuadran 4 buat nilai tan. Gitu. Nah, kalau di tan kuadran 2 itu berarti tannya adalah tan 180 dikurang 45. 130 ini. Kalau di kuadran 4 itu berarti 360 dikurang 45. 315. Nah, maka hasil alfa yang memenuhi adalah 135 derajat dan 315 derajat. Nah,
inilah hasil buat alfanya. Nah, seperti itu. Oke, itulah pembahasan tentang persamaan trigonometri bentuk k cos x min alfa. Nah, ini tadi saya sudah contohkan ada 5 contoh untuk mencari pengubahannya ke dalam k cos, yaitu mencari k dan mencari alfanya, dan juga mencari komponen-komponennya, misalnya mencari hanya k-nya saja. Terus yang ketiga mencari alfanya atau mencari nilai b-nya. Nah, ini kan komponen-komponen dalam persamaan dari k cos alfa. Nah, ini untuk mencari alfa. Oke, seperti itu. Nah, saya kira kita cukupkan sampai di sini buat penyelesaian persamaan trigonometri bentuk k cos x min alfa. Dan untuk video-video sebelumnya bisa dilihat di playlist, yaitu playlist kelas 11 kalau kalian ingin belajar tentang matematika peminatan kelas 11, bisa kalian lihat di matematika peminatan kelas 11. Nah, nanti kita teruskan kembali buat menyelesaikan topik-topik pembahasan soal-soal lainnya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.